Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tadi malam saya dapat info lewat WA dari kawan-kawan penonton. Ada turnamen di Bangkok, Thailand yang diikuti oleh beberapa pecatur Indonesia. Dia ingin Legenda Catur Dunia bisa mengcover turnamen ini kawan, untuk mendukung atlet-atlet kita di sana. Ya, setelah saya lihat tadi sudah masuk babak kelima, agak sedikit telat ya. Ada dua pecatur kita yang cukup mumpuni dan masih bisa bersaing sampai babak kelima ini, seperti International Master Arif Abdul Hafiz 4,5 poin, 4 kali menang 1 kali remis, dan satu lagi Azaria Jodi 3 kali menang 2 kali remis dengan 4 poin, dan satu lagi pecatur Kalimantan Barat kalau nggak salah kawan, seorang kandidat master. Sebentar, di mana? Kok nggak ada? Ada tadi pecatur kita. Nah ini dia, Muhammad Kamal Syah kawan, kandidat master. Kita akan cover satu game dari Azaria Jodi terlebih dahulu kawan pada babak kelima ya. Baru nanti kita cek lagi game-game yang lain. Turnamen ini di-broadcastkan di Lichess, nggak ada chess.com, jadi otomatis saya menggunakan papannya Lichess. Dan Azaria Jodi pada game kelima menghadapi pemain 2181. Kenapa saya pilih game ini? Nanti kita akan belajar bersama ya, bagaimana memainkan permainan Fred Liver Attack yang diperagakan oleh Azaria Jodi ini. Dan nanti juga saya akan tunjukkan beberapa varian yang bisa kalian pilih untuk menghadapi Fred Liver Attack ini kawan. Nah, Azaria Jodi pegang putih, bermain dengan pembukaan Italia, direspon dengan pertahanan 2 kuda F6. Pemain level top dunia saat ini lebih suka pion D3. Tidak memilih Fred Liver Attack, tapi Azaria Jodi memilih Fred Liver Attack kuda G4 menyerang peta F7. Tentu dengan pion D5, pion pukul pion. Nah, jangan kalian ambil balik karena ada ide pengorbanan langsung kuda caplok pion F7, raja ambil, menteri keluar ya. Gantinya nanti juga di sini kawan. Nah, kalau kalian pertahankan kuda ini, kuda C3 terlebih dahulu, menambah tekanan pada kuda. Di backup lagi dengan saudara yang lain, sudah saatnya bongkar peta pusat. Diterimakah? Kalau nggak diterima, mungkin dengan pion C6 untuk perkuat posisi kuda, ya pion pukul pion kawan. Dan posisi raja kalian nggak nyaman sama sekali ya. Nah, pada poin ini kalian pasti mudah ya untuk melanjutkan langkah, tak perlu saya perpanjang. Pokoknya jangan ambil dengan kuda. Kita kembali lagi ya di posisi awal. Setelah pion pukul pion, jangan ambil dengan kuda. Yang paling banyak kuda ini lompat ke A5. Tapi saya sendiri kalau mau main ya menghadapi Fred Liver Attack lebih suka varian invested variation kawan. Unvested variation dengan pion B5. Kalau gajah ambil pion, saya ambil pion yang di sini. Mungkin gajah nanti lanjut ambil kuda, ya saya ambil balik. Nah, langkah terbaiknya menurut engine ya ada dua pilihan, ambil langsung atau tarik mundur ke peta F1. Mundur ke peta F1 di sini. Nah, kalian bisa melangkah kuda D4. Kemudian pion C3 usir. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah kuda ambil pion D5. Discover, kalian mau kemana? Langkah terbaiknya pion ambil kuda D4, menteri ambil kuda D5. Kalau kalian di sini memilih caplok pion F7, ya kalian bisa melanjutkan raja ambil tentu saja. Temponya serang menteri kawan. Baru ambil pion yang di sini, ambil balik dan seterusnya. Oke, kita menuju ke varian utama kuda A5. Kuda A5 dipilih oleh hitam. Tentu gajah B5 skak, pion C6, pion pukul, ambil balik, dan gajah D3, gajah E2 merupakan langkah favorit dan langkah terkuat kawan menurut engine. Azaria Jodi memilih menteri ke F3. Lagi-lagi saya akan tunjukkan jika gajah bergerak mundur ke peta D3, jelas untuk perkuat peta E4 ini, untuk menghindari serangan pion juga kawan. Kebanyakan respon hitam kuda akan lompat ke D5. Lagi-lagi membuat discover attack pada kuda G5. Kuda mundur ke peta F3 kembali. Ada gajah D6, lindungi pion. Putih bisa rokade di sini. Dan bisa melanjutkan kuda F4 serang gajah. Perwira penting dalam pembukaan Italia segera harus dieliminasi kawan. Benteng E1.
kemudian kuda caplok gajah ambil balik oleh pion, dan berlanjut hitam rokade, serahkan pion kawan. Apa sih ide pengorbanan hitam dengan pion-pionnya kawan? Yaitu sekali lagi membuka akses bagi aktivitas para perwiranya kawan. Gajah terang siap dikembangkan lewat jalur-jalur ini. Gajah gelap kuda juga aktif, menteri pun juga punya banyak akses untuk keluar kawan. Juga bisa naik peta E7, ya, sementara peta E7 ini sudah dikuasai oleh putih. Coba lihat putih. Kuda gajah masih belum berkembang, terutama gajah ini ya, butuh beberapa tempo untuk keluar. Oke kawan, itulah varian gajah D3. Nah, jika gajah tarik mundur ke peta E2, maka biasanya gajah akan berkembang ke peta E7, atau mungkin dengan pion H6 terlebih dahulu. Pion H6 paling banyak dimainkan kawan. Kuda mundur ke F3, dilanjut dengan pion E4. Kuda ke E5, ada gajah D6. Pion D4, en passant, kuda ambil balik, dan berlanjut menteri C7, mengincar pion di sini, dan kalian bisa bermain dengan pion B3, atau langsung rokade, terserah. Oke, itulah beberapa varian yang ada kan untuk permainan Fred River Attack ataupun mengantisipasinya. Lagi-lagi ide pengorbanan, aktivitas perwira jauh lebih cepat didapat oleh hitam, putih mendapatkan materi saja. Kembali lagi ke permainan aslinya, setelah jual beli di peta C6, Aziraria Jodi memilih menterinya keluar untuk pin pion di peta C6 ini. Gajah E7, langkah kuat, menyerahkan pion kawan. Gajah tarik mundur ke D3, kenapa nggak dicaplok? Korbankan pion. Seperti ini. Ya, korban, kompensasi yang didapat lagi-lagi sama ya, seperti tadi aktivitas perwira. Nah, bisa rokade ataupun kuda bergerak peta G4. Perwira yang lain di baris pertama masih belum berkembang. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memang setelah gajah E7, gajah D3 ini merupakan langkah terkuat menurut engine, dimainkan oleh Aziraria Jodi. Rokade, di sini kuda C3, ada pion H6, kuda E4 menantang pertukaran, kuda D5 menantang pertukaran peta D5. Tentu saja kalau diterima, hitam sangat bagus ya, center. Tentu ditolak kawan. Memilih kuda G3, kemudian ada kuda F4 menyerang gajah. Gajah sebaiknya ke peta F4, ke peta F5 kalau mau ingin menantang pertukaran sesama gajah terang. Tapi memilih dengan kuda, mengincar gajah gelap, dan seperti yang ditunjukkan engine ini otomatis ya, langkah terkuatnya garis kecil. Nah, garis yang tebal ini merupakan langkah aslinya kawan. Gajah ke B4 langkah terbaik buat hitam, memilih dengan langkah benteng B8. Bisa langsung sikat gajah tempo skak, memilih dengan pion B3 terlebih dahulu Aziraria Jodi untuk keluarkan gajah gelapnya juga. Masih dengan gajah B4 yang terkuat menghindari serangan kuda, memilih raja geser ke H8. Kemudian langsung dicaplok kawan, kuda ambil gajah E7, menteri ambil balik, kemudian amankan raja rokade, kuda caplok gajah, ambil balik, kita temui permainan gajah gelap versus gajah terang. Sementara kita berada di langkah ke-17, Aziraria Jodi masih unggul 1 pion kawan. Permainan dirasa dalam posisi yang imbang. Cuma masalahnya ya hitam bermain dengan pion-pion terpisah di sayap menteri. Lanjut dengan langkah pion C5, buka akses bagi gajah terang di diagonal ini kawan. Dan buka ruang buat kuda ingin manuver-manuver nanti ke depan. Ada gajah A3, pin pion kuda C6. Berikutnya kuda E4, kuda B4, lanjut hitam untuk blokade ancaman terhadap pion. Kemudian menteri C3 menghindari serangan kuda, mengincar pion ini, mengincar pion yang di sini. Ada gajah F5. Kalau kuda ambil pion C5, terbuka dukungan bagi kuda untuk caplok pion C2 kawan. Garbu gajah, garbu benteng, bahaya sekali. Jadi memilih dengan langkah benteng Fi1, pertahankan perkuat posisi kudanya. Pion F6, perkuat posisi pion juga. Pion D3, berikan tempat buat menteri mundur, perkuat posisi kuda. Di sini pion A5 dan menteri D2. Benteng F D8. Ini antisipasi pion C3 ya, pion bisa jatuh nanti ke depan. Jadi gajah B2 reposisi,
Siap mungkin dengan pion A3 usir kuda, kuda langsung lari petak C6, diikuti dengan gajah C3 untuk menyerang pion. Pion dikorbankan merupakan langkah terkuat. Memilih menteri A7, blunder ternyata kawan, blunder. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba kalian cari atau temukan langkah yang bisa diambil oleh putih untuk memanfaatkan blundernya hitam dengan menteri A7. Ya, terlihat cukup normal ya, masih bisa kawal petak A5, petak C5. Silakan kalian temukan langkah terbaiknya kawan. International Master Azaria Jodi masih di angka 2386. Ya, saat mendapatkan gelar International Master tentu elonya harusnya 2400, artinya performanya turun dari saat dia mendapatkan elo. Tapi kalau dilihat dari penampilannya, kalau mendapatkan kemenangan demi kemenangan, dia akan menembus angka 2400 lagi ya. Selisih ke 2400 cuma 14 poin saja. Oke, apakah kalian menemukan gebrakan seperti ini kawan? Gebrakannya seperti ini dari Azaria Jodi dan lawannya langsung menyerah di langkah ke-26 ini. Apa sih ancamannya membuat hitam menyerah? Ancamannya masih cukup panjang juga kawan. Tapi bangunan permainannya rusak kawan. Pion-pion terpisah. Unggul 2 pion. Sangat sulit buat hitam melanjutkan permainan. Masih panjang juga dengan ilmu ngeyel, mungkin kalian tertarik. Nah, apabila permainan tetap dilanjutkan, kuda ini diterima pengorbanannya, maka menteri ini akan ambil pion yang di sini skat. Blokade dengan gajah, maka pion jatuh, kuda jatuh. Nah, kalau raja ini bergeser petak G8, ya, menteri akan ambil pion tetap ya dalam posisi ancam perwira, seumpama mundur, backup kuda di sini, atau dengan menteri, mungkin dengan menteri ya. Backup pion di sini, angkat benteng, benteng ikut bermain juga, repot kawan. Repot ya, repot sudah. Gajah juga pada diagonal serang yang bagus, ya repot ya. Kalau ada gajah G4, tentu benteng G3. Nah, pion siap juga dorong, mendapatkan ganti. Benteng ancam menteri bagaimana? Ya, simpel melakukan skat. Jatuh juga. Sulit ya? Sulit kawan. Kira-kira apa lagi? Langkah terbaiknya nggak usah diterima. Langkah terbaiknya nggak usah diterima. Menteri bergerak petak C7 menurut engine atau ke F7 ingin coba rebut kuda. Ya kuda simpel mundur. Lagi-lagi seperti yang saya bilang, konstruksi permainan hitam rusak. Konstruksi bangunan pionnya ada 3 pion terpisah dan putih unggul 2 pion kawan. Masih cukup panjang juga jika dilanjutkan. Tapi ya nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Mudah sekali buat kalian. Pion ini terancam, pion ini lagi terancam juga ya. Oke, semoga permainan Azaria Jodi ini bisa jadi bahan kalian saat bermain dengan Fred Liver Attack. Seperti varian-varian yang admin tunjukkan ya. Dan semoga saja para pecatur kita bisa bersaing dan mendapatkan atau bisa meningkatkan elonya kawan. Syukur-syukur bisa juara. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, komen, serta subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.